Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara para pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali melalui Kultum Ramadan dengan tema ghibah di media sosial. Ghibah adalah sesuatu yang sangat dilarang oleh agama Islam. Ghibah merupakan bagian daripada aktivitas yang dapat menggugurkan pahala puasa Ramadan. Oleh karena itu, sebisa mungkin kita jauhi dan kita hindari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya, "Atadruna mal ghibah?" Apakah kalian semua tahu apa itu ghibah? Para sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dzikruka akhaka bima yakrah." Engkau menuturkan sesuatu yang tidak disukai oleh saudaramu. Membicarakan saudaramu sesuatu yang tidak disukainya. Itulah yang disebut dengan ghibah. Kemudian para sahabat bertanya, "Afara'aita in kana fi akhi ma aqul?" Bagaimana wahai Rasulullah jika yang saya bicarakan ini benar adanya pada saudara kita? Jawab Rasulullah dengan diplomatis, "In kana fihi ma taqul faqad ightabtahu wa illam yakun fihi faqad bahattahu." Jika yang kau bicarakan itu benar adanya pada saudaramu, maka engkau disebut ghibah. Dan jika itu tidak benar, maka itu disebut berbohong atau fitnah. Rawahu Muslim. Ghibah itu adalah membicarakan sesuatu yang tidak disukai oleh saudara kita. Kalau yang dibicarakan itu memang benar adanya, itulah yang disebut ghibah. Tapi kalau tidak benar adanya, berarti itu disebut dengan fitnah. Oleh karena itu, kadang kita tidak sadar, kadang tidak merasa itu adalah dosa. Kita menulis status di media-media sosial, apa itu Facebook atau Instagram atau media yang lainnya. Kita menghibah orang lain tanpa sadar bahwa itu adalah dosa. Ini yang perlu kita sadari. Karena kita yakin kita hidup di dunia yang mungkin tidak bisa lepas dari namanya media sosial. 24 jam HP bersama kita. Suatu saat kita bisa mengubah statusnya. Tapi ingat, jangan isi status kita di media sosial dengan perkara-perkara yang ghibah. Kalau di zaman dahulu mungkin orang ghibah dengan membicarakan kejelekan orang lain, itu tersebarnya tidak sebanyak zaman sekarang. Mungkin hanya orang-orang kampung, mungkin hanya sebatas kawan-kawan di kantor. Tapi subhanallah, dengan kita menghibah melalui media sosial, menulis status, contoh tentang pembantunya misalnya, menulis status tentang pembantunya yang kurang cekatan dalam melayani, kemudian menulis tentang tetangganya yang sedang kecelakaan atau sebagainya. Yang intinya adalah menghibah, dan ghibah itu lebih lama. Karena di media sosial jangkauannya lebih banyak orang yang membaca, lebih banyak orang yang mendengar, dan keberadaannya lebih lama. Ini harus benar-benar kita waspadai. Dosa yang kadang-kadang tidak kita sadari, yaitu ghibah di media sosial. Kalau kita tanyakan hadis Rasulullah SAW itu kan tentang membicarakan. Apakah menulis juga sama, Ustadz? Dalam kitab Is'adur Rafiq dijelaskan, wa minha kitabatu ma yahrum an nutqu bihi. Termasuk bagian daripada maksiat adalah menulis sesuatu yang haram ketika diucapkan. Jadi sesuatu yang haram ketika diucapkan, ditulis pun hukumnya sama. Jika kita haram membicarakan kejelekan orang, jika kita haram menghibah kepada orang lain, maka menulis ghibah pun hukumnya adalah sama. Ini subhanallah. Ini yang perlu kita waspadai bersama. Kemudian selain orang yang menghibah,
para pendengar, para pembaca itu juga memiliki hukum yang sama. Imam An-Nawawi dalam kitab Hilyatul Anwar wa Syi'arul Abrar menyebutkan, "I'lam anna al-ghibah kama yahrumu 'ala al-mughtab dzikruha, yahrumu 'ala as-sami istima'uha wa iqraruha." Ghibah itu sebagaimana diharamkan kepada orang yang melakukan ghibah, diharamkan pula bagi para pendengar, bagi para pembaca. Subhanallah. Jadi kita yang tidak menulis status ghibah, tapi kita ikut membaca status yang ghibah, bahkan mungkin dibaca sampai awal sampai selesai, atau kita mendengarkan orang yang sedang ghibah, ada orang yang membicarakan gosip, baik itu di media sosial ataupun di televisi, dan kita mendengarkan dengan seksama, itu pun kita termasuk bagian daripada orang yang menghibah, yang bisa merusak pahala puasa kita. Oleh karena itu, mohon di bulan Ramadan ini kita berhati-hati dengan dosa yang kadang-kadang samar menurut kita, tidak termasuk bagian daripada dosa, tapi ingat itu termasuk bagian daripada ghibah. Jadi mendengar, membaca sama dengan ghibah itu sendiri dalam hal dosanya. Di zaman Rasulullah SAW, ketika ada orang yang ghibah, hukumannya langsung. Seperti pernah terjadi dua wanita yang ghibah, disuruh langsung oleh Rasulullah memuntahkan darah dari mulutnya karena mulutnya telah melakukan ghibah. Subhanallah. Tapi di zaman sekarang saking banyaknya orang yang berghibah, Allah tidak langsung turunkan siksanya. Oleh karena itu yang perlu kita hati-hati, satu, menulis status jangan sampai dalam bentuk ghibah kepada siapapun. Membaca, mendengar, kita juga jangan ikut campur dalam membaca sesuatu yang berbau ghibah dan mendengarkan sesuatu yang berbau ghibah. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, termasuk juga bagian daripada orang ghibah, orang yang mendukung. Orang yang mendukung, misalnya ada orang membuat status yang isinya adalah ghibah, kemudian kita ikut like, atau Instagram di follow, atau di YouTube di subscribe, itu adalah bentuk-bentuk dukungan kepada sesuatu yang dilarang oleh Allah. Maka kita mendapatkan, kalau melakukan hal tersebut, siapapun yang melakukan hal itu mendapatkan pahala yang mendapatkan dosa yang sama dengan orang yang melakukan ghibah tersebut. Oleh karena itu mohon berhati-hati di bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan ini. Mari kita isi dengan amalan salihah. Jauhkan diri Anda dari ghibah, terutama di media sosial. Bahkan Imam At-Tabrani meriwayatkan sebuah hadis, al-ghibatu asyaddu minaz zina. Ghibah itu dosanya lebih dahsyat daripada berzina. Qila wa kaifa? Bagaimana bisa terjadi demikian? Qala ar-rajulu yazni thumma yatubu fayatubullahu alaihi. Ada seorang laki-laki yang sedang berzina, kemudian bertobat kepada Allah, maka Allah akan menerima tobatnya. Wa inna sahibal ghibah, sementara orang yang melakukan ghibah, la yughfaru lahu hatta yaghfiru lahu sahibuh. Dia tidak akan diampuni sehingga orang yang dighibai itu memaafkannya. Ini subhanallah. Berarti ghibah ini dosanya berat, harus mencari orang yang dighibai untuk mohon ampunan. Oleh karena itu marilah kita manfaatkan bulan Ramadan dengan sesuatu yang bermanfaat. Perbanyak baca Al-Quran, perbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berhati-hati dengan yang namanya ghibah walaupun melalui media sosial. Semoga ada berkah dan manfaatnya. Mohon dimaafkan kurang dan lebihnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.